Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cynthia Desfariza dalam program Dapur Ayah. Oke, kali ini aku akan sharing bagaimana cara membuat pizza ala rumahan yang rasanya nggak kalah enak dengan Pizza Hut di luar sana. Nah, sebelum teman-teman tonton video berikut ini, teman-teman jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Subscribe itu gratis ya teman-teman. Kemudian teman-teman tonton sampai habis dan jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian semuanya. Oke, thank you. Selamat menonton. Oke, yang pertama kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahan dalam membuat dasar pizza ini. Yang pertama itu 400 gram terigu protein tinggi, 250 ml susu UHT, 800 gram gula pasir, 10 gram geragi, 1 kuning telur, sejumput garam, setengah sendok teh vanili, dan 1 sendok makan SP, kemudian 50 gram margarin. Dan selanjutnya bahan yang digunakan yaitu seperti saus bolognese pronas, saus sambal, saus tomat, dan mayonnaise secukup yang dibutuhkan saja karena ini nanti yang akan dioles di atas bahan pizza tersebut. Kemudian untuk bahan toppingnya itu ada paprika merah, ada bawang bombay, ada nugget, dan sosis. Sebenarnya paprika merah ini bisa kalian pakai paprika merah ataupun hijau nantinya ya. Nah, keempat bahan ini kalian potong kecil-kecil sesuai selera saja. Nah, kemudian untuk cara membuatnya, kalian masukkan tepung terigu plus garam dan vanili. Nah, setelah itu masukkan susu UHT, gula plus ragi yang sudah diuji sebelumnya, masih aktif dan bagus untuk digunakan. Kemudian masukkan kuning telur plus SP 1 sendok. Setelah itu kita aduk adonan ini hingga tercampur rata ya. Nah, untuk cara membuat adonan roti yang lembut ini bisa dilihat di video lengkap yang sebelumnya. Nah, nanti aku masukin di link deskripsi ya guys. Kemudian masukkan margarin dulu. Setelah itu kalian adoni hingga adonan kalis. Untuk lengkapnya, untuk membuat adonan ini nanti kalian bisa lihat di link sebelumnya. Oke. Nah, setelah 1 jam adonan mengembang, kita membagi adonan menjadi beberapa bagian untuk dibuat di loyang pizza. Nah, satu loyang pizza itu saya menimbang sebanyak 125 gram atau kalian bisa buat 150 sampai 150 gram. Nanti sesuai selera aja, mau pizzanya yang berbentuk tipis atau nantinya agak tebal gitu. Oke, lakukan pembagian adonan sampai selesai ya teman-teman. Oke, selesai kita bagi adonan ini menjadi beberapa bagian. Kita tipiskan adonan ini di loyang yang sudah kita olesi margarin sebelumnya, supaya ketika kita tipiskan, jadi ketika adonan kita udah matang, nanti dia nggak lengket di loyang tersebut. Makanya harus kita kasih margarin terlebih dahulu. Nah, ini kalian tipiskan sampai tertutupi semua bagian piring loyang tersebut ya. Nah, langkah berikutnya yaitu setelah kalian tipiskan semua adonannya, kalian isi pinggirannya dengan nugget atau sosis. Sebenarnya ini sesuai selera sih. Jika kalian ingin nugget semuanya boleh, atau dicampur dengan nugget ataupun sosis, itu variasi sendiri. Nah, kalian bisa lihat sendiri itu bagaimana cara saya memasukkan pinggiran dari adonan itu. Jadi nanti kita masukkan di pinggiran-pinggirannya dengan cara diselipin gitu, nanti digulung ke tengah gitu sambil ditipisin lagi supaya menyatu adonannya. Nah, untuk teman-teman yang tidak ingin ada pinggiran, boleh pinggirannya dikosongin aja ya. Lakukan sampai selesai ya mengisi pinggirannya untuk semua adonan. Nah, langkah selanjutnya yaitu menusuk-nusuk adonan dengan garpu. Fungsinya di sini ditusuk yaitu jadi ketika dimasak kan dia mengembang. Jadi ketika mengembang itu kalau kita tusuk dia tidak menjadi gembung gitu. Nah, kalau kita tidak tusuk maka adonan kita akan mengembang ke atas. Jadi adonan kita itu akan gembung, akhirnya pizza kita tidak bagus untuk dilihat gitu. Nah, selanjutnya yaitu kita memberikan saus bolognese. Di sini aku menggunakan saus bolognese pronas ya. Jadi kita ratakan di bagian tengah saus bolognese ini sampai semuanya rata. Ini sebenarnya sesuai selera, kalian mau menggunakannya banyak atau enggak gitu. Nah, kan aku di sini karena aku sangat suka saus ini, jadi aku agak banyakin sedikit.
Selanjutnya kita mengolesi saus sambal dan saus tomat yang sudah dicampur sebelumnya terlebih dahulu. Perbandingannya 1:1, saus sambal dan saus tomatnya sama banyak. Selanjutnya kita taburi dengan bawang bombay di atasnya. Nah, ini bawang bombaynya yang kita potong kecil-kecil seperti dadu dulu, kita taburin di bagian paling bawah. Nah, setelah bawang bombaynya selesai kita taburin, kita lanjut dengan memberikan paprika merah. Nah, di sini kalian bisa menggunakan paprika merah dicampur dengan paprika hijau atau salah satu aja. Di sini aku hanya menggunakan paprika merah aja ya. Nanti kalian bisa variasikan di rumah. Nah, selanjutnya ini pemberian topping. Nah, untuk topping ini sebenarnya kalian bisa variasikan. Namun di sini aku menggunakan sosis dan nugget. Nah, kalian ini aku taburi dulu sosisnya, kemudian habis itu baru aku taburi dengan nugget sebanyak yang aku inginkan aja. Nah, kalau untuk kalian jual nanti kalian bisa sesuaikan jumlahnya ya. Jadi supaya nggak kebanyakan, nanti kan kalian bisa rugi tuh dagangannya. Jadi kalian sesuaiin aja kebutuhannya kalau untuk dijual gitu. Nah, selanjutnya kalian taburi kembali bawang bombay yang irisannya agak memanjang dan paprika merah kembali di atasnya. Nah, kalian penuhi seperti yang saya lakukan ya. Nanti kalian variasiin aja di rumah mau bentuknya seperti apa biar lebih cantik dilihat. Nah, selanjutnya ini pemberian saus sambal lagi di atasnya. Namun kali ini bukan dioles tapi diberikan di bagian atasnya dengan hiasan seperti zigzag gitu. Nah, kalian bisa menggunakan plastik biasa. Kalian masukkan saus sambalnya ke dalam plastik biasa, kemudian kalian bolongi. Nah, selanjutnya kalian lanjut dengan pemberian mayonaise dengan bentuk zigzag. Nah, ini mayonaise-nya zigzagnya lebih bagus ya teman-teman, karena bolongannya tidak terlalu besar. Kalau yang tadi itu bolongannya terlalu besar. Jadi nanti kalian bolongannya di plastik itu jangan dibuat terlalu besar ya, biar bentuknya lebih bagus. Selanjutnya dilanjutkan dengan menaburi keju. Nah, di sini ada 2 keju. Yang pertama kejunya keju balok yang aku potong seperti balok. Kemudian ada keju yang diparut yang aku taburin. Nah, nanti teman-teman kalau maunya yang ditabur aja boleh. Jadi kejunya nggak usah yang ditaruh yang balok, jadi yang parut aja ditaburi. Nah, lakukan hal yang sama hingga semua adonan selesai ya teman-teman. Semangat untuk mengerjakannya, semoga berhasil di rumah. Nah, setelah selesai semua adonan, jangan lupa teman-teman tabur rumput laut kering yang ditabur. Aku pakai bonori ya rumput laut keringnya. Nanti teman-teman tabur supaya penampakannya atau bentuknya lebih cantik gitu, ada ijo-ijonya gitu, dan rasanya juga lebih gurih dan enak. Nah, setelah ditaburi, saatnya kita masukkan ke dalam oven. Nah, untuk oven yang pertama kita masukkan ke rak yang paling bawah dulu. Setelah itu baru kita pindahkan ke rak yang atas. 2000 years later. Tara, udah matang teman-teman. Ini penampakan 20-25 menit ya teman-teman setelah di oven. Nah, ini lembut banget. Nah, kemudian setelah matang gini, selang 5 menit teman-teman tunggu, baru diolesin dengan margarin supaya bentuknya lebih mengkilap dan bagus untuk dilihat gitu. Jadi pizza teman-teman nggak kelihatan gersang gitu, lebih bagus penampakannya dan berkilat. Selamat mencoba teman-teman di rumah.
Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian ya. Dan kemudian jangan lupa untuk subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis. Thank you. See you the next video. Sampai jumpa lagi. Dadah.